Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kayaknya pada lemes ya. Ayo. Terlebih dahulu, kamu berdiri semuanya. Ayo teman-teman. Ayo kelompok 1. Gantian jalurnya. Sekarang kita tepuk semangat. Nanti ikuti saya ya. Ya, Bu. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk paling semangat. Semangat sekali. Satu lagi Nah, hari ini kita akan membahas tentang zat dan perubahannya. Kalian tahu gambar ini nggak? Tahu, batu cair. Karena yang di rumah sebagai mencair. Iya, benar. Apa penyebab es batu mencair? Suhu panas. Jadi, ini yang pertama menjelaskan pengertian zat dan membedakan wujudnya berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai perubahan wujud zat, mencair, membeku, meluap, mengembun, mengecil, beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menjelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia serta memberikan contohnya. Ada yang tahu nggak apa itu zat? Jadi zat itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kalian tahu nggak yang dimaksud menempati ruang itu apa? Jadi menempati ruang itu apabila ada benda yang menempati ruang di sekitar kita. Jadi mengambil ruang di sekitar kita. Kalau memiliki massa, benda itu mempunyai berat atau bisa ditimbang. Contohnya, ada botol kosong. Lalu kalian isi dengan air. Nah, saat air masuk ke dalam botol, maka air akan mengisi ruang botol. Jadi artinya air itu menempati ruang. Kemudian antara botol yang sudah diisi air, dia akan beratnya bertambah. Jadi artinya air itu memiliki massa. Nah, macam-macam zat. Ada zat padat, contohnya kursi, kayu, meja, kalau zat cair, air, selain air, sirup, kopi. kalau gas, macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya mencair apa? Es batu yang cair. Kok bisa es batu itu mencair? Kenapa? Panas. Kemudian membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi ada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membekukan melepaskan panas pada siang dingin. Contoh membeku itu apa? Es batu. Es batu berarti air dimasukkan ke dalam freezer, jadi membeku. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Contoh menguap apabila ada air dipanaskan di atas api. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan
perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Mbak Nabila, apa contoh pengembun? Yang di pagi hari itu loh Bu, yang di daun-daun. Ya, jadi ada udara dingin yang menjadi butiran-butiran air. Biasanya ada pada daun-daun. Kemudian yang kelima, menyempit. Menyempit adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyempit membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Ada yang tahu nggak contoh menyempit itu apa? Kapur baru. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Contoh mengkristal apa? Apa ya? Ya, air yang bergerak menjadi Bang. ya, es. Salju. Selanjutnya, perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika hanya mengubah bentuk atau wujud tanpa menghasilkan zat baru. Hanya melibatkan wujud, ukuran, bentuk, atau fase. Susunan zat tetap sama seperti memotong kertas atau melakukan gula dalam air. Kemudian perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda dari zat asalnya. Contohnya, pembakaran kayu atau besi berkarat. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu tidak terbentuk zat baru. Kemudian sifat kimia tetap sama. Coba sebutkan contoh perubahan fisika. Ini Bu, es batu mencair. Yang lain? Apa ya? Ya. Kemudian ciri-ciri perubahan kimia. Ada pembentukan zat baru yang sifatnya berbeda. Ciri khasnya itu perubahan warna, pembentukan gas, terbentuk endapan, perubahan suhu tanpa pemanasan eksternal signifikan. Contoh perubahan kimia. Mbak Naswa. Membakar gas. Mbak Wanda apa lagi? Itu Bu, besi berkarat. Nah, apakah dari materi yang saya sampaikan ada pertanyaan? Belum. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Oke Bu. Ya, Bu. Kelompok 1 dari Wanda sampai Naswa. Kelompok 2 dari Umi ke belakang. Ibu beri waktu 20 menit. Setelah itu dipresentasikan bersama-sama ya. Ada yang ditanyakan? Belum masih. Ini Bu. Sudah selesai? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah selesai? Belum, Bu, belum. Ada yang susah nggak? Susah ini. Ya, yang ini loh, Bu. Ya Allah. Yang nomor 4 itu katanya. Ini loh, Bu. Ini loh, Bu. Oh, ya Allah, sulit banget. Kita jalan dulu ya, misalnya. Oke, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Ayo kamu satu maju. Ayo hasilnya.
Pertanyaan kegiatan 1, menggambar dan wujudnya. Pertanyaan pertama, contohnya. Jawabannya zat padat yaitu seperti kayu dan batu, zat cair seperti air dan minyak, zat gas seperti udara dan uap air. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan utama antara zat padat, cair dan gas dilihat dari bentuk dan volume-nya? Jawabannya zat padat bentuk dan volume itu tetap. Yang zat cair bentuknya mengikuti wadah dan volume tetap. Yang zat gas bentuk dan volume berubah-ubah. Pertanyaannya yang ketiga, mengapa air dapat berubah bentuk tetapi tidak berubah volume? Jawabannya karena air atau zat cair partikel-partikelnya dapat bergerak bebas, tetapi jaraknya masih cukup dekat sehingga volumenya tetap. Benar sekali, tepuk tangan semuanya. Ayo nomor 2, siapa yang mau maju? Di keluar juga. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang di kegiatan 2 tentang menyelidiki perubahan wujud zat. Nah, untuk jenis perubahan wujud mencair itu contohnya es menjadi air. Jadi yang awalnya padat cair karena mendapatkan panas. Itu termasuk dalam perubahan fisika. Yang kedua, jenis perubahannya membeku. Contohnya air menjadi es. Itu cair berubah menjadi padat karena kehilangan panas. Hal ini termasuk dalam perubahan fisika. Yang ketiga, menguap. Air mendidih menjadi uap. Hal itu cair. Penjelasannya itu kan awalnya cair berubah menjadi gas karena mendapatkan panas. Hal ini termasuk dalam perubahan fisika. Untuk yang kegiatan 3 akan dijelaskan oleh teman saya ya. Yang pertama, ada peristiwa kertas kosong. Jenis perubahannya fisika karena hanya bentuk yang berubah, tidak terbentuk zat baru. Yang kedua, ada peristiwa lilin meleleh. Jenis perubahannya itu fisika. Alasannya karena wujud berubah padat menjadi cair karena dan zat tetap sama. Yang ketiga, ada peristiwa kertas dibakar. Jenis perubahannya kimia. Alasannya karena terjadi perubahan warna, bau, muncul zat baru atau abu. Benar sekali. Tepuk tangan untuk nomor 2. Nah, sebelum diakhiri, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu zat dapat berwujud padat, cair, atau gas dan dapat mengalami perubahan karena pengaruh suhu atau reaksi kimia. Perubahan fisika hanya berubah bentuk atau wujud tanpa menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. Kemudian pemahaman tentang perubahan zat membantu kita mengenali berbagai peristiwa di sekitar kita secara ilmiah dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya Bu. Sudah paham. Ya, pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Berarti udah paham semuanya ya? Iya. Tapi nanti pertemuan besok kalau ada ulangan berarti kalian harus bisa. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baru ini ya berkah. Semangat ya. Semangat.
ini. Ono Mbak